Selamat siang rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan seprofesi ini ya. Kita sekarang seprofesi karena kita sama-sama memperjuangkan kesehatan. Ya. Jadi kita benar-benar punya produk tuh bukan hanya soal layak jual, tapi benar-benar berkhasiat baik. Ya. Kemarin Pak Niko minta saya mendalami tentang fukoidan ini. Karena dari kandungan utsukushi, fukoidan ini termasuk yang paling mahal gitu. Lalu saya tanya beliau, memang fukoidan kita ada berapa mili? Saya pikir itu hanya pelengkap saja gitu. Beliau katakan ada 200 mili gitu. Dan itu setara dengan kapsul fukoidan yang saya sudah kenal lebih dahulu. Waktu itu saya beli di Singapura untuk membantu pengobatan keluarga saya. Saya sampai dikasih bukunya seperti ini, yang isinya itu penanganan macam-macam kanker dengan fukoidan. Jadi saya sangat tertarik membahas fukoidan hari ini yang ada di dalam utsukushi. Pertama kita mau mundur sedikit mengenai satu jenis terapi yang dikenal sebagai CAM, singkatan dari Complementary and Alternative Medicine. Ya, belakangan ini menjadi populer karena dunia kedokteran juga menyadari keterbatasan dari obat-obat dan teknologi pengobatan untuk mengatasi berbagai penyakit. Jadi tidak semua penyakit itu sukses diobati dengan kedokteran barat. Nah, jadi di dalam CAM ini ada dua unsur. Yang pertama komplementer, yang kedua alternatif. Ya, tapi di sini dijadikan satu aliran. Kalau komplementer itu artinya dia bisa seiring sejalan dengan kedokteran barat. Jadi bisa diberikan bersama-sama dan mereka sinergi bekerja sama untuk menghasilkan penyembuhan. Kalau alternatif itu dari katanya terkesan tuh pengganti. Jadi kita bisa pilih mau kedokteran barat atau kedokteran alternatif. Ya. Nah, cuma dalam prakteknya nanti kita akan lebih banyak menggunakan yang komplementer. Ya. Dan sekarang lebih dikenal lagi sebagai integrative medicine. Jadi digunakan bersama-sama kedua mekanisme ini. Nah, kedokteran alternatif yang kita mungkin kenal tuh antara lain yang traditional Chinese medicine, ya kita sudah kenal akupunktur, herbal Chinese herbal, lalu ada massage meridian yang disebut trina, gitu ya. Lalu juga suplemen makanan. Nah, masih banyak cara-cara lain yang bisa dikombinasikan dengan pengobatan barat. Nah, jadi CAM ini membantu proses penyembuhannya. Jadi kalau kedokteran barat tuh lebih fokus pada obatnya, pada tindakannya, kalau CAM ini lebih fokus pada proses healingnya, proses penyembuhan dari badan pasien itu sendiri. Ya. Nah, kita lihat di sini seberapa populernya CAM di dua negara besar ini ya, Amerika dan Jepang. Di Amerika tuh 42,1% orang-orangnya itu akrab dengan metode CAM ini. Nah, di Jepang lebih tinggi lagi, 65,6%. Mereka sudah biasa menggunakan kombinasi campuran medis barat dan alternatif ini. Nah, CAM yang seperti apa yang dikenal di Amerika? Kalau kita lihat grafiknya ini, yang paling tinggi teknik-teknik relaksasi. Mereka menyadari bahwa stres di kehidupan itu merupakan sumber berbagai penyakit juga, sehingga relaksasi itu menjadi penting ya, termasuk di sini massage juga menghasilkan relaksasi, lalu mental healing juga teknik-teknik
meditasi ini juga mendatangkan relaksasi. Nah, berbeda dengan di Jepang. Di Jepang itu 42% tuh menggunakan suplemen makanan. Ya, jadi beda sekali levelnya. Kalau di Amerika paling tinggi 16%, di Jepang ini 42%. Termasuk pasien kanker. Mereka juga menyadari mengandalkan kemoterapi dan radiasi itu hasilnya tidak terlalu bisa diandalkan, ya. Bisa bertahan hidup 3 tahun, 5 tahun itu sudah dianggap suatu kesuksesan, ya. Dan yang tidak enaknya tambah usia 5 tahun tapi penderitaannya banyak. Jadi di sini mereka mulai mengkombinasikan dengan CAM ini untuk menangani cancer. Nah, di Jepang angkanya sampai 44,6% pasien kanker itu mendapat terapi kombinasi ini. Ya. Dan dari 44,6% ini, 96,2 itu menggunakan suplemen makanan. Jadi angka yang tinggi sekali. Jadi kita tidak sekedar ikut-ikutan di sini, ya. Ini memang di Jepang mengkombinasikan dengan suplemen makanan itu sangat penting untuk menunjang kualitas hidup pasien kanker itu. Nah, dari suplemen makanan yang digunakan, kalau kita cari di internet, ya, di website Cancer dan Health Food, maka muncul sejumlah website yang menyoroti peranan makanan kesehatan ini. Dan dari website itu, Fukoidan menempati urutan kedua. Nah, di atasnya tuh kelompok jamur. Kita tahu dari segi herbal itu, jamur itu punya daya meningkatkan sistem imun. Ya, jadi di tabel kiri kita lihat ada agaricus, ada Felinus, Ganoderma, ini semua kelompok jamur. Tapi Fukoidan menempati urutan kedua. Kita mau lebih jauh kenal sekarang apa itu Fukoidan, dan satu nama yang lebih spesifik lagi, Takara Kombu Fukoidan. Di Fukoidan ini sejenis polisakarida. Dan keistimewaannya dia mengandung gugus sulfat di dalam strukturnya. Nah, secara umum dia termasuk makanan berserat yang larut dalam air. Pengertian larut dalam air itu bukan larut sama sekali gitu, tapi dia seratnya itu bisa menarik air. Nah, ada banyak jenis Fukoidan. Nah, salah satu sumbernya yang kita bahas hari ini itu dari Gagome Kombu. Ya. Nah, kalau yang di Singapura saya peroleh itu dari jenis yang lain. Kalau sumbernya berbeda, ternyata struktur kimianya juga berbeda. Jadi sama-sama namanya Fukoidan, tapi strukturnya bisa berbeda dan otomatis nanti khasiatnya juga berbeda. Ya. Apa itu Takara Kombu Fukoidan? Nah, ini Takara Kombu itu merupakan serbuk keringnya, serbuk kering dari Gagome Kombu. Kalau Gagome Kombu itu ganggeng laut yang masih utuh, gitu. Dan ini dibikin ekstrak serbuk keringnya namanya Takara Kombu. Takara Kombu ini diambil dari nama penemunya, Takara Bio. Nah, jadi diabadikan nama Takara Bio sebagai Takara Kombu, yaitu serbuk kering dari sejenis ganggeng yang namanya Gagome Kombu. Ya. Nah, Takara Bio ini orang pertama yang mengidentifikasikan ada 3 struktur kimiawi yang berbeda di dalam Gagome Kombu ini. Dia beri nama Fukoidan F, Fukoidan U, dan Fukoidan G.
Sesudah penemuan ini, dia terus melanjutkan penelitiannya dan ditemukanlah berbagai khasiat dari Gagome kombu ini. Ya, tergantung nanti struktur yang mana, F, U, atau G itu ternyata khasiatnya juga berbeda-beda. Tempat asalnya Gagome kombu ini sama seperti tempat memanen salmon ovary peptide itu, ya, di Hokkaido, yaitu di bagian paling utara dari Jepang. Nah, ini ciri-ciri ganggang yang namanya Gagome kombu ini. Namanya Gagome ini berasal dari kata kagome yang artinya keranjang. Keranjang di Jepang zaman itu tuh modelnya nonjol-nonjol begini, ada banyak tonjolan-tonjolan. Jadi struktur dari Gagome kombu ini seperti keranjang ini. Nah, ganggang Gagome kombu ini getahnya ini lebih kental dibanding ganggang laut atau bahasa Inggrisnya kelp, ya, jenis lainnya. Nah, ini sejarah perjalanan Fukoidan dengan penemunya Takara Bio ini. Ya, udah lama Fukoidan dikenal tuh dari tahun 1913 dari Profesor Kilin di Swedia. Ya, ini Fukoidan secara umum. Lalu baru tahun 1980 Mr. Takara Bio ini fokus pada manfaat dari Fukoidan itu. Nah, di situ dia mulai meneliti dengan serius apa saja yang ada di Fukoidan ini. Dan dari semua jenis ganggang laut, dia fokus pada Gagome kombu ini. Tahun 95, Mr. Takara Bio ini menemukan teknik ekstraksi dengan menggunakan enzim. Jadi di situ dia bisa pisah-pisahkan Fukoidan jadi beberapa jenis itu. Ya, ini pertama kalinya berhasil dipisahkan ketiga jenis Fukoidan tadi. Ya. Lalu tahun 96 lanjut dengan penelitian-penelitiannya, teknologi ekstraksinya juga makin disempurnakan, dan dia mulai mempromosikan rangkaian produk dari Takara Gagome kombu ini. Ya, jadi ada 3 jenis Fukoidan tadi. Sampai 2012 ini beliau sering sekali presentasi di berbagai pertemuan akademik memperkenalkan khasiat dari Fukoidan ini. Nah, ini prosesnya. Dari ganggang laut Gagome kombu itu dikeringkan, lalu dilarutkan secara kasar, jadi keseluruhannya ini dilarutkan, kemudian disaring dengan saringan yang sangat halus, ya, ultrafiltration, untuk menyingkirkan racun-racun yang ada di dalamnya. Karena ada temuan di Jepang di tahun 2012, wanita yang sering makan ganggang laut, ya, setiap hari makan ganggang laut, kok malah cenderung kena kanker. Gitu. Jadi mereka selidiki pusat kanker di Jepang ini ternyata ada kaitannya dengan racun-racun yang ada di dalam ganggang laut ini. Ya. Jadi dia perlu buang arseniknya atau racun arsenik itu, ya. Jadi hati-hati, jangan sembarang makan ganggang yang mentah kalau dia belum dibuang racun-racunnya. Nah, setelah disaring ini, didapatkanlah larutan konsentrat dari Fukoidan. Nah, larutan ini dikeringkan secara dingin, ya, secara dibekukan kering. Jadi tidak ada pemanasan sehingga komposisinya masih utuh seperti aslinya ini. Lalu dari sinilah dihasilkan materi kering dari Fukoidan. Nah, ini kira-kira proses yang kita ambil skema pendeknya. Ini ketiga jenis Fukoidan. Fukoidan F, U, dan G. F itu dari fukose. Nah, ini ilmu baru nih, kita bukan hanya mengenal glukose, fruktose, sakarose, tapi ini ada fukose.
Jadi ini kelompok karbohidrat sakarida ya. Lalu U ini yang ada kandungan uronic acid. Kalau G ini dari galaktose. Jadi ini struktur yang berbeda dari fukoidan. Nah, yang penting dari struktur yang rumit ini adalah Gagome kombu fukoidan ini mengandung gugus sulfat yang lebih banyak. Ada 8-10 gugus sulfat. Sementara yang Okinawa Mozuku ini yang dijual di Singapura itu, dia hanya mengandung 2 gugus sulfat. Nanti kita lihat jumlah ini sangat mempengaruhi khasiatnya. Lalu dari segi radioaktif juga, mereka sudah cek, ini bebas dari radioaktif yodium, cesium, tidak terdeteksi sama sekali. Ya, jadi ini bukan hanya bebas dari arsenik, tapi bebas juga dari radiasi. Kita bisa pastikan kita memberikan produk yang aman buat klien kita. Nah, ini khasiatnya. Ada 5 khasiat utama yang kita mau singgung hari ini. Anti tumor, anti influenza, anti trombosis, perbaikan jaringan, dan juga penghambatan dari infeksi oleh bakteri Helicobacter pylori yang kita kenal menyebabkan gastritis, infeksi lambung sampai bikin tukak lambung. Kita lihat satu persatu. Pertama, anti tumornya. Bagaimana fukoidan bekerja sebagai anti tumor? Nah, ini ditemukan tahun 96, dilaporkan dalam pertemuannya pada Asosiasi Kanker di Jepang bahwa ekstrak dari Gagome kombu ini mempunyai aktivitas anti tumor. Dan hebatnya lagi, aktivitas ini bukan hanya karena apoptosis dari sel kankernya. Ini salah satu mekanisme penghancuran sel kanker. Kalau hanya apoptosis, tidak mungkin hasilnya sebagus ini. Jadi terungkaplah bahwa ada aktivitas sistem imun yang terlibat di dalamnya melalui aktivasi sistem imun yang ada di dalam usus. Jadi ini mulai rumit ceritanya. Tapi sekarang ini, aktivasi sistem imun lewat NK cell ini diakui memiliki peran yang sangat penting, peran utama bahkan dalam aktivitas anti tumor. Nah, dan ini diperoleh dari bahan alami, yaitu ganggeng laut Gagome kombu ini. Ini istimewanya. Waktu saya di Singapura membawa pasien yang sakit kanker, yang masih keluarga dekat, itu dokternya menceritakan bahwa ke depan ini pengobatan kanker itu akan fokus pada imunoterapi. Jadi bagaimana membangkitkan sistem imun kita untuk mengenali sel kanker. Nah, kalau dia bisa kenali, itu dengan segera dia bisa habisi kankernya. Jadi rupanya problem utama adalah satu, sistem imun kita lemah. Yang kedua, sistem imun kita tidak mengenali sel kanker itu sebagai benda asing. Jadi kalau kita bisa mengaktifkan sistem imun, dan sistem imun itu bisa mengenali kanker sebagai benda asing, kita sangat aman. Nah, semua bermula dari NK cell, natural killer cell. Nah, ini bagian dari sistem di limfe kita, sistem limfe ya. Jadi itu melibatkan jaringan limpa, lalu kelenjar limfe, gitu. Ini semua melibatkan sistem pertahanan kita. Dan NK cell ini salah satu unsur dari sistem limfe ini. Dia merupakan pertahanan alamiah. Jadi dari bayi pun sudah ada NK cell ini, NK cell. NK cell.
Jadi dia akan mengenali kalau ada sel yang bermutasi. Dengan begitu dia bisa langsung menghabisi sel yang bermutasi sebelum dia menjadi kanker yang menyebar kemana-mana. Atau dia mengenali sel yang sudah terinfeksi virus. Karena sel yang terinfeksi virus itu menjadi sumber mencetak virus-virus baru. Ya, dia musnahkan juga. Jadi ini sangat penting dalam sistem pertahanan kita. Ini garis garda terdepan. Ya. Nah, ternyata NK cell ini diaktifasi oleh interleukin 12. Nah, ini salah satu sitokin bagian dari sistem imun kita. Jadi sistem imun kita ada yang berupa sel, ada yang berupa bahan kimia. Jadi ini yang bersifat bahan kimia ini interleukin. Jadi NK cell yang tidak aktif akan diaktifkan oleh interleukin menjadi NK cell yang aktif. Dia siap menyerang yang tadi sel kanker atau sel yang terinfeksi. Ini peranan kombinasi antara sitokin dengan sel. Ini kira-kira modelnya. NK cell yang aktif ini dia akan melepaskan sejumlah enzim ya yang bisa membuat lubang-lubang. Perforin itu perforasi, dia bikin selnya berlubang-lubang sehingga sel kanker ini mati dengan sendirinya. Ya, ini yang disebut apoptosis. Nah, ini foto yang dilakukan bagaimana NK cell melekat pada sel kanker. Ya, di sini terjadi reaksi, dia lubangi dinding dari sel kanker sehingga sel kankernya mati. Nah, peranan NK cell ini ternyata bermula di usus. Ya, di usus kita, usus halus tuh ada yang namanya bercak Peyeri. Ya, waktu saya dulu belajar di kedokteran, bercak ini terkenal khususnya pada kondisi tifus abdominalis. Ya, ini menjadi aktif sekali untuk bertahan menghadapi tifus itu. Makanya salah satu komplikasi tifus tuh ususnya tuh bisa berdarah di bercak Peyeri ini, bocor. Sehingga perlu dioperasi, dipotong ususnya. Ya. Nah, jadi di sini peranan sistem pertahanan tubuh tuh ada di sepanjang usus kita, gitu, ya, yang namanya bercak Peyeri ini. Dan mereka menemukan justru saluran usus itu merupakan organ imun yang paling besar. Kira-kira 60-70% sel imun tuh kumpul semua di dalam usus kita. Makanya di sini Utsukushi kita sering sebut-sebut berperan di dalam usus tuh untuk mengaktifasi sistem imun kita ya karena ini. Ya. Nah, di sini peranan Gagome Kombu terbukti mengaktifasi kekebalan sistemik ya. Jadi lewat sistem di usus dia melepaskan interferon gamma ya salah satu sitokin yang bisa mengaktifasi NK cell yang alami menjadi NK cell yang aktif ya. Dan ini beredar di seluruh tubuh dan dia akan menyerang sel kanker atau sel yang terinfeksi oleh virus. Jadi usus itu menjadi sarangnya gitu ya, sarang interferon untuk mengaktifasi NK cell. Ini penelitian pada tikus ya, efek dari berbagai gang-gang tadi. Okinawa ini yang tadi saya sebut dijual di Jepang, ternyata kalah khasiatnya. Khasiat antitumornya lebih besar pada Takara kombu fucoida. Sini kelihatan grafiknya dia paling kecil, jadi pertumbuhan tumornya, volume tumornya paling kecil dibanding yang lain. Nah,
Kontrol itu berarti tidak diberikan apa-apa. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau pasien kanker tidak diberikan apa-apa, otomatis sel kankernya itu akan bertumbuh paling besar, paling pesat. Ya. Jadi di sini ambil kesimpulannya, aktivitas antitumor Takara kombu sudah terbukti lebih tinggi dibandingkan fukoidan dari ganggeng lain. Ini menilai aktivitas dari NK cell-nya. Ya. Kalau tadi ukuran tumornya, ini aktivitas dari NK cell-nya. Nah, di sini juga ditemukan paling aktif Gagome kombu ini dibandingkan ganggeng laut yang dua lainnya. Ya, bedanya banyak sekali di sini. Jadi di sini statementnya Gagome kombu menunjukkan efek aktivasi NK cell yang lebih kuat dibanding fukoidan dari dua jenis ganggeng lainnya. Ini mundur lagi produksi interferon gamma-nya. Ya, kita ingat tadi ini yang membuat NK cell itu menjadi aktif. Nah, diukur kadar interferon gamma-nya, Gagome kombu ini paling tinggi menghasilkan interferon gamma. Berarti akan lebih banyak NK cell yang bisa diaktifasi oleh fukoidan dari Gagome kombu. Ya, dibandingkan fukoidan dari ganggeng lainnya ini. Ya, bedanya besar sekali di sini. Nah, jadi secara kesimpulan umum, Gagome kombu fukoidan, yaitu nama ganggengnya, yang menghasilkan bubuk Takare kombu, itu akan menghasilkan fukoidan dengan aktivitas antitumor yang paling tinggi. Ya. Bukan karena nutrisi yang ada di dalamnya, tapi karena efek dari sistem imun yang dia timbulkan. Jadi dari usus keluar interferon gamma mengaktifkan NK cell, dan ini yang berperanan melawan kanker. Efek aktivasi NK cell ini hampir tidak terlihat pada fukoidan dengan berat molekul yang rendah. Ya, kalau yang Gagome ini strukturnya lebih tinggi, berat molekulnya juga lebih berat. Ya, jadi berbeda ganggeng, berbeda fukoidan akan berbeda efek. Ingat hal ini. Efek yang dari Gagome ini sudah terbukti lebih kuat dibanding ganggeng Okinawa dan ganggeng Wakame Mekabu. Ya. Ini berhubungan dengan gugus sulfat tadi. Gugus sulfat pada Gagome kombu lebih banyak. 8 dibanding 2. Nah, sekarang kita mau lihat efek antivirus influenza. Virus influenza sudah berapa kali menimbulkan pandemi. Yang terakhir itu SARS-1. Nah, sekarang kita sedang menghadapi SARS-2, SARS-CoV-2, gitu ya. Jadi ini satu keluarga yang sama, virus influenza ini. Nah, ini variasinya banyak. Ada 3 jenis yang besarnya ABC, tapi dari ABC ini ada lagi subvariannya, ya, sampai 1 sampai 16. Jadi kalau kita lihat H1N1, H3N3 itu jenis tipe yang berbeda dari virus influenza ini. Bagaimana mekanisme virus ini menyerang tubuh? Pertama, nomor 1 ini dia menempel di permukaan. Lalu dia membuat jalan untuk bisa masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel nanti virusnya akan melepaskan RNA-nya. RNA ini akan membajak sel yang dia masuki ini sehingga menghasilkan virus-virus baru. Jadi sel kita itu ditumpangi, dibajak untuk menghasilkan virus baru. Ya.
Jadi sel yang terinfeksi virus itu merupakan sarang untuk memproduksi virus baru. Ini masalah yang kita hadapi. Jadi percobaan untuk meneliti sejauh mana bahan-bahan ini bisa berinteraksi, ya, apakah mencegah menempelnya, atau mencegah dia berkembang biaknya, atau bisa menangkis virus yang sudah beredar. Ini tujuan dari penelitiannya. Nah, ini hasilnya membandingkan Gagomekombu dengan kedua jenis ganggeng lainnya, lalu dibandingkan juga dengan obat antivirus yang namanya oseltamivir. Nah, jadi kesimpulan umumnya kita lihat di sini, fukoidan dari Gagome ini sangat kuat menekan perkembangbiakan dari virus di sini H1N1. Ya. Aktivitasnya juga lebih kuat dibandingkan fukoidan yang lain. Ini grafik yang di tengah ya, suppressing activity, kita lihat Gagomekombu ini paling rendah, berarti dia bisa menekan aktivitas virusnya serendah mungkin. Hampir sama dengan khasiat dari obat antivirus oseltamivir. Nah, lalu di grafik yang paling kanan, selektivitasnya, jadi spesifik untuk virus H1N1, obat antivirus memang sangat selektif dibanding Gagomekombu. Dia tidak begitu selektif. Tapi nanti kita lihat ada untungnya, dia tidak begitu selektif. Ini juga pada virus H5N3. Ya, virus jenis lainnya, hasilnya juga sama. Gagomekombu sangat kuat menekan perbanyakan virus, penggandaan virus di dalam tubuh kita. Ya, lebih kuat dari ganggeng yang lainnya dan hampir setara dengan obat antivirus. Nah, ini perbandingan dalam bentuk angka-angka. Gagomekombu kita lihat angkanya 0, sementara kedua ganggeng yang lain tuh ada yang 4, ada yang 26. Ya. Dan dibanding oseltamivir yang efektif melawan virus tuh 0,05. Ya. Jadi dia menyusul kekuatan antivirus. Nah, ini penelitian lain. Ya. Bagaimana dia bisa menekan waktu virus itu memasuki tubuh kita. Ya. Jadi mereka ukur jumlah virus yang dilepaskan oleh sel. Nah, ini daya melekatnya virus pada dinding sel. Ternyata dia tidak begitu pengaruh, dia tidak bisa menghambat virus melekat pada dinding sel. Ya. Tapi dia bisa menekan virus masuk ke dalam sel. Ya. Nah, ini penting, karena kalau virusnya baru melekat, dia belum bisa memperbanyak diri. Tapi kalau virusnya bisa masuk ke dalam sel, barulah terjadi penggandaan diri dari virus itu. Ya. Nah, jadi di sini Gagomekombu mampu untuk menekan masuknya virus ke dalam sel kita. Nah, di sini sekali lagi ya, dia tidak bisa mencegah perlengketan, tapi dia bisa menghandle virus yang masuk ini. Sehingga terhambat untuk bereplikasi virusnya di dalam tubuh kita. Nah, kalau oseltamivir ini kerjanya pada virus yang dilepaskan. Nah, di sini kita lihat perlunya terapi kombinasi tadi.
komplementer. Di satu sisi obat bisa menghabisi virusnya, di sisi lain suplemen bisa menguatkan selnya supaya tidak mudah terinfeksi virus. Nah, ini penelitian lebih jauh lagi pada tikus yang sengaja diberi infeksi virus. Ditetesi hidungnya supaya virusnya masuk ke dalam. Nah, ingat ya, hidung itu mukosa, makanya kita disuruh pakai masker, jangan menyentuh area muka ini supaya jangan ada virus masuk lewat hidung. Nah, ini aktivitas menekan replikasi virus. Ya, ini jenis virusnya strain NWS. Di sini dibanding kontrol yang tidak diberi apa-apa, ini kelihatan virusnya berkurang banyak. Aktivitasnya dengan antivirus, dengan Gagome dia berkurang. Begitu juga di sekret di parunya. Jadi kalau dari hidung infeksinya masuk ke paru, terjadilah infeksi paru yang bisa bikin sesak, sama seperti yang terjadi pada COVID sekarang ini. Ya. Dan pada penelitian ini, aktivitas di paru juga dia bisa bantu ya, menekan aktivitas virus baik masih di mukosa maupun sudah sampai di paru-paru. Nah, ini lebih lagi diberikan virus yang sudah kebal terhadap obat antivirus. Nah, ini kelemahan kita memberikan obat ya, baik antivirus maupun antibakteri, suatu waktu tuh bisa kebal virusnya atau bakterinya. Nah, ini virus yang sudah kebal ini disuntikan pada tikus itu. Jadi kelihatan di sini obat antivirusnya tidak lagi mempan. Tapi si Gagome kombu fucoidan ini masih mempan. Ya. Nah, ini kelebihan yang tadi saya katakan ya, tidak spesifik antivirus itu justru menguntungkan. Karena dia masih bisa bekerja walaupun virusnya sudah kebal terhadap antivirus. Nah, lebih jauh lagi, setelah NK cell itu, sistem imun akan menciptakan garis pertahanan kedua lewat imunoglobulin. Itu antibodi. Nah, di sini antibodinya dari IgA. Itu dibentuk setelah terjadinya infeksi dan badan kita mulai menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini yang nanti akan menyerang virus yang bebas berkeliaran. Ya, jadi bukan yang ada dalam sel, tapi yang beredar di dalam darah. Jadi di sini kita lihat rangkaiannya. Dengan konsumsi fucoidan, ganggang laut tadi, dia bisa bekerja di garis pertama dan juga membantu di garis pertahanan level 2 lewat imunoglobulin ini. Nah, imunoglobulin ini yang akan lebih spesifik terhadap jenis virus yang masuk. Kalau NK cell itu tidak spesifik, tapi antibodi IgA ini yang spesifik. Nah, kalau sudah sampai level ini, kita sudah memiliki kekebalan. Nah, ini penelitian melihat sejauh mana produksinya. Diberikan dua macam virus. Yang satu yang standar, yang satu lagi yang sudah kebal terhadap obat antivirus. Pada kedua jenis virus ini, terlihat Gagome kombu menghasilkan IgA jauh lebih banyak ya, dibanding obat antivirus. Obat antivirus itu tidak bisa merangsang produksi IgA, dia hanya bisa membunuh virusnya. Tapi Gagome kombu fucoidan bisa mengaktifasi NK cell dan merangsang terbentuknya antibodi ini. Ya. Nah, apalagi kalau virusnya sudah kebal terhadap obat antivirus.
kelihatan sekali perbedaannya lebih besar lagi. Unggul suplemen makanan yang diekstraksi ini dibanding obat antivirus pada penelitian ini. Nah, ini ringkasannya. Dengan konsumsi fukoidan, kita mengaktifasi NK cell, sehingga kalau ada virus masuk, NK cell kita bisa mematikan sel tubuh yang terinfeksi sehingga tidak menjadi pabrik virus. Ya. Lalu dia akan membantu mengeluarkan antibodi IgA lebih banyak lagi, sehingga kita bisa dengan lebih cepat menetralisir virus-virus yang masih beredar. Ya. Jadi ini efeknya bukan efek sementara waktu kita makan. Tapi kalau sudah terbentuk antibodi, efeknya jadi panjang. Nah, sekarang aktivitas antitrombotik atau trombosis. Mereka juga temukan fukoidan ini sanggup untuk menghambat pembentukan trombus. Ya. Trombus itu bisa terbentuk di pembuluh darah arteri, di mana aliran darahnya kan kuat di situ. Ya. Jadi tidak gampang terbentuk gumpalan pembekuan. Tapi pada arteri itu terjadi proses sklerosis. Ya. Makanya kita kenal aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Nah, itu nanti yang bikin hipertensi. Dan pembuluh yang sklerosis ini akan lebih mudah untuk ditempeli oleh trombosit, sehingga terjadi penumpukan seperti ini, dan suatu waktu dia mampet total, terjadilah serangan jantung atau stroke. Ya, ini terjadi pada pembuluh darah arteri. Pada pembuluh darah vena, aliran darah itu lebih lambat, jauh lebih lambat. Makanya ada kemungkinan terbentuk gumpalan dari trombosit tadi yang kita sebut trombus. Trombus ini juga bisa bikin sumbatan, dan aliran vena itu tidak bisa kembali ke jantung, dia bikin bengkak. Ya, kita akan temukan kaki yang bengkak dan nyeri. Ya, itu tanda trombosis vena. Nah, bahayanya kalau trombus itu terlepas, dia masuk dalam aliran darah, dia juga bisa bikin sumbatan di koroner dan di pembuluh darah otak. Ya, bisa bikin stroke dan serangan jantung juga. Ya. Jadi pembentukan trombus ini, entah dia di arteri atau di vena, itu bisa menimbulkan kecacatan serius bahkan kematian. Nah, ini penelitiannya. Pada hewan percobaan dengan sengaja dimasukkan bahan yang bisa menimbulkan trombus. Kalau pikir-pikir kasihan juga ya hewan percobaan ini, tapi kita mesti lihat inilah pengorbanan mereka demi kemajuan kemanusiaan. Kita harus memberi respect juga ya, bukan hanya pada penelitinya, tapi juga pada hewan-hewan yang telah mengorbankan diri. Nah, ternyata pemberian fukoidan ini bisa menekan pembentukan trombus itu. Ya. Dengan dosis yang ditingkatkan, dia lebih kuat lagi. Tapi dengan meningkatkan lagi dosisnya, ternyata efeknya bukan bertambah kuat. Ya. Dia bisa lebih lemah hasilnya. Nah, di sini kita penting ingat, bukan makin banyak takaran makin hebat, tapi bisa terjadi yang namanya J curve ini ya, huruf J, dia bisa berbalik. Jadi jangan terlalu agresif memberikan takaran tinggi. Ya. Kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini hasilnya. Setelah disuntikan bahan, ini disuntikannya di arteri servikal. Lalu diobservasi
dalam 1 jam. Ternyata ini hanya butuh 20 menit itu sudah mulai terbentuk trombus yang menyumbat aliran darah. Sampai aliran darahnya berhenti. Gitu ya, 20 menit. Itu juga yang terjadi pada orang dengan serangan jantung. Bahkan hitungannya bisa hanya beberapa menit sumbatan menjadi total. Nah, pada tikus yang diberi fucoidan, itu aliran darah masih bisa terus mengalir lebih lama. Sampai menit ke-45. Bahkan sampai mendekati menit ke-60, dia masih lancar mengalir. Jadi di sini terbukti dia bisa mengurangi proses trombosisnya. Di kanan ini, mereka coba ukur trombus yang terbentuk itu ditimbang. Nah, kalau tidak diberikan fucoidan, trombusnya itu besar, paling besar di sebelah kiri ini. Berarti jumlah trombosit yang melekat, saling melekat itu banyak. Tapi dengan memberikan fucoidan ini, trombusnya kecil. Gitu ya. Jadi penting sekali intervensi trombosis dengan memberikan fucoidan. Nah, sekarang aktivitas regenerasi jaringan. Mereka mengukur produksi yang namanya HGF. Nah, ini bukan human growth factor, tapi hepatocellular growth factor. Ini sejenis protein ya, yang punya efek kuat untuk menumbuhkan sel hati. Ya, hepatoseluler itu sel hati. Jadi terjadi regenerasi di hati. Organ hati kita tuh memang terkenal punya daya regenerasi yang luar biasa. Dipotong separuh, dia bisa tumbuh lagi. Ya. Tapi kalau daya regenerasi ini terganggu, maka sel hati itu bisa tamat riwayatnya. Ya. Nah, ternyata hepatocellular growth factor ini bukan hanya bekerja di hati, dia juga bekerja di jaringan yang lain, di organ-organ seperti ginjal, paru, pembuluh darah, bahkan di folikel rambut, gitu. Jadi dia bisa menumbuhkan lagi rambut lewat perbaikan di folikel rambutnya. Folikel itu benih rambutnya. Nah, berkaitan dengan liver, ini sangat penting peranannya pada hepatitis. Dan fucoidan yang bekerja di sini adalah fucoidan yang tipe F. Ya, tadi ada F, ada U, ada G. Ini yang tipe F. Ini pembuktiannya. Dengan yang kiri yang merah itu dengan Kagome Kombu, yang kanan dengan Okinawa Mozuku. Ya. Kelihatan di sini jumlah hepatocellular growth factor-nya lebih banyak pada Kagome Kombu. Berarti daya rangsangan untuk perbaikan sel juga akan lebih tinggi pada fucoidan yang Kagome ini. Nah, ini tadi berkaitan dengan jumlah sulfatnya yang lebih banyak, 8 sampai 10. Kalau yang Okinawa ini hanya 2. Ya. Jadi jumlah sulfat mempengaruhi efektivitas dari hepatocellular growth factor. Ini penelitian yang lain lagi pada serumnya. Diukur serumnya, pemberian dosis lebih tinggi, hasilnya juga lebih banyak. Ya. Ingat tadi ya, jangan karena kurva ini kita tambah-tambahkan terus. Hati-hati, nanti efeknya bisa malah turun. Fenomena ini penting pada penyakit hepatitis, khususnya hepatitis kronis. Ya.
Kapan kita sebut kronis? Kalau penyakitnya berlangsung lebih dari 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan dicek SGOT, SGPT-nya masih tinggi, kondisi fisiknya juga belum kembali seperti semula normal gitu ya, itu tanda hepatitisnya sudah menjadi kronis. Nah, bahayanya hepatitis kronis ini akan menimbulkan proses fibrosis, ya, jaringan ikatnya itu jadi lebih banyak daripada sel sehat. Ya. Nah, kalau kondisi sudah seperti itu, kita sebut sirosis. Gitu, ya. Lebih banyak jaringan ikat daripada jaringan sehat. Nah, selain sirosis, hepatitis kronis ini juga bisa memicu munculnya kanker hati. Nah, jadi di sini pentingnya kita jangan biarkan pasien hepatitis itu masuk dalam kondisi kronis. Nah, apa yang membuat timbulnya hepatitis kronis? Yang paling utama tentu virus hepatitis. Nah, ada tipe A sampai E yang berkaitan dengan hepatitis kronis ini biasanya tipe B dan C, hepatitis B, hepatitis C. Mereka yang konsumsi alkohol secara rutin dan cukup banyak, ini juga akan menimbulkan kerusakan hati, peradangan hati ini. Juga obat-obat. Ada obat yang di metabolisme di liver, ada yang di ginjal. Jadi kalau obat itu di metabolisme di liver, dosisnya tinggi, minumnya lama, dia berpotensi bikin kerusakan di hati. Dan belakangan juga dengan berkembangnya autoimun, diketahui ada hepatitis yang berkaitan dengan autoimun juga. Intinya, kita jangan biarkan dia sampai menjadi kronis. Harus dibantu supaya cepat teratasi. Nah, ini contoh percobaan. Tikusnya disuntikan serum babi ini supaya terjadi jaringan ikat di hati. Nah, sekelompok tikus hanya diberi air minum biasa, air minum yang suling ya. Kelompok kedua itu ada air minum suling, ada lagi air minum yang diberi fukoidan. Kelompok yang ketiga itu kontrol, gitu ya. Dia tidak diberikan suntikan, tapi juga tidak diberikan fukoidan. Ini diobservasi selama 10 minggu. Diukur timbangannya sama. Ini penting. Hewan percobaannya harus sama. Timbangannya sama. Tapi waktu diukur berat livernya, ternyata kelompok yang tidak diberikan fukoidan tapi diberikan bahan beracun itu, livernya menjadi berat. Ini artinya terjadi pembengkakan liver dibanding yang normal. Kelompok yang diberi fukoidan juga mengalami pembesaran, tapi tidak sebesar kelompok yang tidak diberi fukoidan. Lalu diukur lagi satu bahan lain yang namanya hidroksiprolin. Ini menunjukkan aktivitas dari fibrosis di dalam livernya. Pada kelompok yang hanya diberi racun tadi, kadarnya tinggi sekali. Berarti proses pembentukan fibrosis berjalan aktif di sini. Kelompok yang diberi fukoidan itu meningkat, tapi tidak banyak. Dibanding normal, dia ada di tengah-tengahnya. Lalu diukur lagi enzim hatinya. Kita di Indonesia lebih populer SGPT, SGOT. Kalau di luar negeri itu lebih populer ALT dan AST. Jadi enzim
yang diberi racun saja lebih tinggi dibanding yang diberi fukoidan. Enzim yang tinggi ini menunjukkan kerusakan hati lebih banyak. Ya. Jadi kalau kita cek SGOT, SGPT naik, makin tinggi angkanya menunjukkan kerusakan hatinya lebih luas. Ya. Lalu alkalin fosfatase ini menunjukkan bendungan di saluran empedu di dalam levernya. Ini juga meningkat. Sementara yang diberi fukoidan lebih ringan peningkatan. Nah, ini bukti fotonya. Kalau tidak diberi apa-apa, levernya ini bengkak dan terjadi sirosis, fibrosisnya. Tandanya fibrosis, dia tidak lagi mengkilap dan licin. Nah, yang paling kanan itu gambar liver yang normal, licin dan ukurannya seperti itu. Pada tikus yang diberi fukoidan, dia masih tampak kilatannya dan licinnya masih lebih bagus dibanding yang tidak diberi fukoidan. Jadi di sini terbukti efek melindungi hati terhadap kemungkinan fibrosis yang sirosis hati. Nah, ada juga kondisi hepatitis yang berkembang tuh menjadi parah, gitu ya, menjadi ganas, gawat, disebut fulminant. Di sini sel liver tuh rusaknya begitu banyak sehingga daya regenerasi tidak lagi bisa mengejarnya. Pada kondisi fulminant, angka kematian tuh bisa mencapai 80%. Jadi paling tidak enak kalau kena hepatitis itu begitu. Bisa sembuh sempurna, bisa kronis lalu berujung sirosis atau kanker, atau terkena yang ganas dia meninggal. Ya. Nah, fulminant ini biasanya terjadi pada kondisi yang akut. Serangan baru, panas, enek, muntah-muntah, lalu enzimnya naik dengan tinggi sekali. Kalau ini berlangsung terus memburuk, masuk dia di fulminant dan 80% kemungkinan meninggal. Kalau dia tipe B dan C tidak meninggal, dia bisa menjadi kronis tadi. Nah, ini percobaan yang berkaitan dengan hepatitis fulminant. Dia suntikan lagi jenis racun yang lain yang lebih ganas. Lalu sebagian dikasih gagome kombu fukoidan. Jadi observasi dalam 72 jam. Lalu diukur enzimnya. Nah, ini grafik yang bisa bertahan hidup. Ternyata yang diberi fukoidan ini lebih banyak yang bisa bertahan hidup. 7 dari 8 tuh bisa bertahan hidup. Tapi kalau tidak diberi apa-apa, hanya 1 dari 8 yang bisa bertahan hidup. Ya. Ini kelihatan sekali efek perlindungan yang memperpanjang hidup itu jelas bedanya. Lalu diukur enzimnya juga sama. Yang tidak diberi apa-apa, kadarnya lebih tinggi berapa kali lipat? 4 kali lipat. Ya, 3-4 kali lipat. Ini berarti dia bisa melindungi sel hati supaya tidak rusak. Ini dalam bentuk grafik pada hepatitis C. Ya, ini perhatikan baik-baik ya. Kalau dia angkanya tinggi, dia bisa diperbaiki dengan cepat. Grafik yang nyungsep ini ya, yang buncing. Nah, ada sejumlah orang yang diteliti ini tidak turun, bahkan ada kenaikan sedikit. Nah, di sini kita belajar bahwa tidak semua
orang ataupun hewan percobaan itu hasilnya seragam, gitu ya. Yang tidak efektif atau yang memburuk juga ada. Ya. Jadi kita dari penelitian itu kita belajar hasil akhir itu kemungkinan selalu tuh bisa berbeda-beda. Ya. Nah, cuma hasil ini cukup memberikan harapan bahwa enzimnya tuh bisa turun. Artinya sel-sel yang rusak tuh bisa dikurangi. Gitu ya. Ini terakhir efek perlindungan terhadap infeksi lambung oleh bakteri yang namanya Helicobacter pylori. Ini bakteri yang unik karena dia bisa bertahan di dalam asam lambung yang begitu keras. pH lambung tuh bisa 2 sampai 3 dan dia bisa bertahan dengan pH segitu. Dia menimbulkan infeksi dan kalau berlangsung terus dia menimbulkan luka yang kita sebut tukak lambung, gastric ulcer. Tukak lambung itu kalau makin dalam dia bisa tembus dindingnya, terjadi kebocoran lambung. Ya. Asam lambung kalau sampai keluar ke dalam rongga tubuh itu terjadi reaksi yang hebat, itu terjadi peradangan seluruh rongga perut, ya. Atau perdarahan, ya, dia bisa bikin perdarahan sehingga harus dioperasi. Ya, itu bahayanya tukak lambung karena bakteri yang satu ini. Nah, fukoidan ternyata bisa menghambat berkembangnya bakteri Helicobacter ini. Nah, ini percobaan pada tikus lagi. Di sini ada perbedaan fukoidan U dengan fukoidan F ini. Nah, jadi secara keseluruhan, sekali lagi, fukoidan kita yang ada dalam usukusi itu punya efek anti tumor, antivirus, anti bekuan darah, dan dia juga bisa membantu regenerasi sel, khususnya sel hati tadi ya pada penelitian itu. Dan juga organ lain termasuk folikel rambut. Dan dia punya efek terhadap lambung yang terinfeksi oleh Helicobacter. Jadi di sini ternyata utsukushi bukan hanya bekerja di usus, tapi fukoidannya ini bisa bekerja di lambung, khususnya urusan infeksi ini. Ya. Jadi kan penyakit lambung tuh macam-macam. Bisa karena asamnya saja atau perlindungan mukosanya yang kurang. Tapi untuk yang infeksi ini, fukoidan dalam utsukushi kita mempunyai tempat yang istimewa. Ya. Oke, itu yang saya bisa sharingkan. Silakan. Oke, thank you dok. Nih, sekarang kita cari-cari pertanyaan ya. Ini sebentar. Saya udah stop sharing ya. Ya, oke. Oke, kita mulai cari-cari. Saya lihat juga chatnya. Dok, ini ada kasus ya, dia konsumsi utsukushi 1 saset, tapi maksudnya berasa kayak rada pusing. Tapi setelah dia konsumsi 1 saset itu nggak kenapa-napa, kayak nggak ada reaksi yang berlebihan mungkin ya, karena dia dia tidak bisa minum utsu sekaligus 1 saset karena merasa mabok. Jadi dia tambahkan minum vitamin C dan iron. Apabila dia minum setengah saset saja, nggak mabok. Kenapa dok itu? Ya. Biasanya itu memang terkait sama efek detox. Ya. Karena kan utsukushi ini membersihkan usus. Jadi pada waktu detox itu, dia bisa menimbulkan seperti orang tuh jadi nggak enak badan. Ya. Rasa pusing, rasa hilang nafsu makan,
ada yang mencret misalnya. Ya. Nggak apa-apa kalau hanya detox, bertahan aja, minum air lebih banyak, nanti dia akan hilang. Kalau dia sudah hilang, baru naikkan takarannya. Ya, kalau hanya bisa masuk setengah saset, nggak apa-apa mulai dengan setengah saset. Ini istimewanya kalau kita konsumsi suplemen. Ya. Setengah itu masih lebih baik daripada tidak ada gitu ya. Jadi seberapa bisa masuk silakan. Nanti adaptasi masing-masing naikkan dengan kecepatan masing-masing ya. Jangan ikuti temennya berapa cepat dia harus susul-susulan, nggak perlu. Adaptasi sendiri-sendiri. Oke. Sip. Kalau untuk yang alergi salmon, Dok, kira-kira apa nggak boleh konsumsi sama sekali? Apa sebenarnya boleh tapi kayak dicoba dulu gitu loh, Dok? Gitu ya. Kita coba nih, coba mungkin setengah saset atau apa gitu. Kalau memang alerginya Ya. aktif atau gimana gitu, Dok? Nah, untuk alergi kita mesti ingat produk kita ini bukan ekstrak langsung dari bahannya gitu ya. Jadi seperti daging salmon di blender lalu dikeringkan jadi bubuk dimasuk, bukan begitu. Kita semua produk ini hasil ekstrak tingkat tinggi. Ya. Tadi contoh saja dari fukoidan itu sudah kelihatan betapa rumitnya mengekstrak bahan aktif dari fukoidan. Ya, jadi alergi sama ikan, alergi sama tomat, belum tentu akan alergi dengan ekstrak yang ada ini. Gitu. Karena kan sudah banyak bahan-bahan lain yang disingkirkan. Tapi kemungkinan alergi itu tetap bisa terjadi. Itu kan tergantung kepekaannya. Yang super peka itu tetap saja bisa terjadi. Jadi biasanya kita ambil patokan begini. Kalau dia langsung gatal di hari pertama, hari kedua langsung gatal dan cukup luas, itu kemungkinan alergi. Tapi kalau sudah berhari-hari bahkan minggu kedua baru muncul, itu biasanya lebih dari detoxnya. Nah, kalau alergi dikonsumsi terus, dia makin hebat. Tapi kalau detox dia akan mereda dan hilang. Ya. Jadi ini kembali lagi sangat individual, harus coba masing-masing. Kalau perlu siapkan obat alerginya supaya tidak terlalu mengganggu. Ya. Tapi kalau betul dia alergi, jangan dipaksakan. Nanti malah muncul gangguan lain. Oke. Oke. Ini ada yang tanya lagi, Dok. Ini tapi berhubungan sama COVID. Ini ada yang tanya, idealnya Otsukushi ini dikonsumsi sehari berapa saset dan berapa kali untuk penderita COVID dan takarannya mungkin ya, takarannya itu gimana? Kita Ya. mungkin bisa kasih ini aja, Dok. Kan kalau mau kasih takaran itu kan harus dari berat badan ya. Berat badan dan umur mungkin. Nah, ini kita ambil yang general aja biar maksudnya orang bisa ya umur-umur produktif lah, Dok, umur 30, 30, 40 gitu. Sama ya, walaupun berat badannya sama juga kita susah untuk menyeragamkan. Karena seperti COVID aja, ada yang OTG, ada yang langsung ambruk. Itu kan menunjukkan daya tahannya berbeda-beda. Kalau dia daya tahannya bagus, mungkin kita nggak perlu konsumsi Otsukushi dengan takaran yang lebih tinggi. Gitu. Nah, tapi kalau yang daya tahannya tuh gampang sakit lah, selama ini gampang sakit, gampang masuk angin, nah kita sudah pikirkan dia butuh lebih banyak. Nah, lebih banyaknya berapa? Kalau untuk standar terapi aja 2x1, ya untuk COVID tuh bisa 4x1 sampai 3x2 gitu. Ya, jadi 4 sampai 6 saset per hari. Nah, jadi sekali lagi jangan ambil patokan yang dilakukan orang tentu sama. Ya. Kalau hasil kesaksiannya dia minum 6 saset besokannya langsung sehat tuh ya. Ya belum tentu sama kalau dikonsumsi orang yang lainnya lagi. 4x1 sampai 3x2 itu sudah cukup
memadai. Oke. Jadi normalnya 4x1 atau 3x2 ya, Dok? Iya, karena COVID itu juga butuh waktu cepat ya, karena dia bisa memburuk dalam waktu cepat. Kita tidak bisa naikkan pelan-pelan seperti biasanya. Ini ada pertanyaan berapa miligram isi fukoidan di insufusi ya, dari Pak Niko, infonya itu 200 miligram. Oke, ini ada yang tanya lagi seputar COVID sendiri. Dok, saya awal Desember kena COVID-19 dan saya konsumsi SOP Subhanasi dan Utsukushi 3x3. Masih bisa beraktivitas di rumah, masak, beberes rumah, tapi menjelang hari ke-10 itu sakit kepala sebelah migran luar biasa, itu sampai mual dan mengganggu. Jadi tiduran aja, belum obat sakit kepala dan analgetik mengganggu. Saya ini ada riwayat vertigo beberapa bulan yang lalu. Nah, supaya saya setelah saya minum obat vertigo, Meriston, nggak ada efek juga. Mungkin setelah 2 hari dari sakit itu, udah rada mendingan sampai berangsur pulih. Nah, yang dia mau tanya, apakah kalau dia konsumsi Subarashi dan Utsukushi, dia mengalami pusing apa segala macam gitu, apa pusing itu bagian dari detox atau gimana? Apa itu emang reaksi dari tubuh? Takarannya berapa? 3x3. 3x3 masing-masing. Iya. Ya itu tinggi sekali gitu ya. Nah, itu yang saya suka ingatkan, start low, go slow. Gitu. Karena kalau kita bongkar-bongkaran langsung di hari-hari pertama, racunnya keluar banyak, ya itu yang kita bilang sebagai gejala detox itu. Gitu. Jadi tubuh kita merasa seperti sedang sakit karena banyak racun yang beredar. Padahal racun itu tersimpan di dalam sel selama ini. Sekarang dengan diaktifkan selnya, dia juga aktif membuang racun itu keluar dari sel. Jadi kita keracunan gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai gejala detox. Jadi pelan-pelan lah, nggak usah uber-uberan. Mau kemana sih uber-uberan? Sesuaikan masing-masing. Kalau dia memang 2x1 tidak ada gejala apa-apa, ya silakan besoknya naikkan lagi bertahap gitu. Ya. Jadi kalau saya ditanya itu di Japri, saya akan bilang salah sendiri. Oke. Nah, ini ada lagi yang tentang autoimun. Nah, suami saya sakit autoimun CIDP. Itu apa boleh konsumsi Subarashi? Maksudnya bukan boleh sih, ini saya revisi aja pertanyaan. Dia tanya boleh atau enggak. Kira-kira yang lebih baik itu yang mana, Dok? Iya, kita sejauh ini berangkat dari kesaksian mereka yang minumnya. Karena sekali lagi kan Subarashi ini bukan obat yang ada uji klinis pada berbagai penyakit. Gitu ya. Kita adalah suplemen. Jadi kita lihat kesaksian yang masuk, alergi itu dengan SOP 100 waktu itu ya, itu banyak tertolong dan cukup cepat reaksinya. Nah, autoimun itu termasuk dalam kelainan di imunitas ini, mirip-mirip dengan alergi, cuma dia lebih merusak lagi. Jadi kita ambil prinsip yang sama. Kalau SOP bisa untuk alergi, dia mestinya juga bisa untuk autoimun gitu. Dan ternyata memang ada kesaksian orang yang SLE dia konsumsi SOP membaik gitu ya. Tapi sekali lagi ini kan namanya kesaksian hasil perorangan. Nah, belum tentu hasilnya bisa seragam. Kita tidak punya data yang akurat tuh berapa yang berhasil berapa enggak. Tapi yang pasti kalau hanya mengandalkan obat kan dia tidak akan keluar dari status penyandang autoimun gitu. Kalau produk ini bisa menolong, kenapa tidak gitu ya.
Jadi kita main wisdom aja di sini. Saya baca apakah ucu bisa membantu fatty liver. Fatty livernya sendiri itu perlu dibakar dengan olahraga. Karena fatty liver ternyata juga bisa merusak hati. Ya, bukan hanya timbunan lemak di hati, tapi dia bisa merusak sel hati yang sehat juga. Jadi ditandai dengan SGOT-PT yang naik juga pada pasien fatty liver. Ucukusi bisa membantu melindungi sel hati. Tapi bukan berarti dia akan mengeliminasi sel lemak. Ya. Nanti sel lemak di tempat lain juga hilang, kan kita repot juga. Nah, membakar lemak itu ya harus berolahraga. Jangan andalkan produk apapun untuk tinggal duduk diam lalu sel lemaknya hilang semua. Nggak bisa. Oke dok, ini ada pertanyaan menarik menurut saya. Tapi ini oke nih, dok mau tanya, kalau misalkan Otsukushi itu kan contoh nih, Otsukushi kan dia ada bisa bantu detoksifikasi tubuh ya. Ini dia ada mau nanya, dok kalau misalkan ada yang pernah konsumsi narkotika dan dia mau detox diri, mau membersihkan dirinya itu dan dia udah stop lah kita bilang. Cocoknya itu konsumsi di Utsukushi aja atau ditambah Utsukushi dan Subarashi untuk mempercepat pembersihan dirinya, pemutihan dirinya gitu loh dok. Ya, nah, dalam hal ini kan bukan hanya detox yang dia butuh, karena narkoba itu kan juga punya daya rusak. Seperti alkohol tadi merusak hati, narkoba itu bisa merusak otak. Ya, agak bodoh-bodoh itu udah resikonya itu. Nah, dia merusak. Nah, untuk yang merusak ini, itu daya regenerasi dari Subarashi atau SOP itu lebih kuat daripada Utsukushi. Nah, Utsukushi dalam penelitian tuh regenerasi yang di liver yang disoroti gitu ya. Tapi kalau urusan stem cell, insulin like growth factor itu adanya di SOP atau Subarashi. Jadi konsumsi dua-duanya perlu. Ya. Jadi pada penyakit yang bersifat kronis dengan macam-macam komplikasi, kita perlu dua-duanya. Oke. Ada yang minum konsumsi Utsukushi malah mahnya kumat jadi perih. Ya. Itu berarti mahnya itu memang lebih parah dari yang lain-lain. Dia lebih sensitif. Jadi begitu ada reaksi perbaikan pun dia akan merasa lebih sakit. Ya. Kita jadi pertimbangannya begini, kalau di stop dia tidak masuk apa-apa, kondisi dia akan begitu terus. Ya. Tapi kalau kita berikan sesuatu yang dalam penelitiannya itu punya efek memperbaiki jaringan, maka kita patut mengusahakannya. Nah, itu prinsipnya. Ya. Nah, dalam proses mengusahakannya ini kita bikinlah reaksi yang seminimal mungkin efek sampingnya tadi. Ya. Kalau nggak tahan satu saset, setengah saset. Ya. Dan konsumsinya sesudah makan. Nah, bagaimana caranya supaya bahan ini masuk? Gitu. Kalau perlu, bikin larutan satu saset, lalu minumnya sedikit-sedikit. Sehingga nggak tahu lagi tuh, itu 1/8-nya atau 1/berapa yang masuk gitu. Nah, yang penting dalam sehari ada masuk. Ada perbaikan jaringan. Dengan makin baiknya jaringan itu, dia kan lebih tahan lagi. Besok-besok dia bisa naikkan takarannya. Gitu ya. Jadi cari akal. Oke. Ini ada yang tanya lagi, dok, kalau misalkan saya umur 53 tahun, saya ini nggak ada, saya tidak ada kendala apa-apa. Saya hanya mau tanya, kalau saya mau konsumsi Utsukushi setiap harinya, kira-kira yang cocok itu berapa saset per hari untuk menjaga biar saya sehat selalu? Kalau hanya untuk
jaga itu cukup 1. Dia minum malam, besok paginya tuh buang air besar mestinya lebih baik. Nah, kalau subarasi itu kita biasanya minum pagi, karena kalau sel-sel lebih sehat, kemungkinan dia lebih segar, dia bisa susah tidur kalau minumnya malam. Itu alasannya kita. Kenapa subarasi pagi, ucukusi malam. Kalau dia minum SOP atau subarasi itu jadi banyak tidur, ya kita berikan sore supaya tidurnya lebih berkualitas di malam harinya. Ya, di situ bukan hukum besi soal aturan ini gitu. Kita sesuaikan kondisi masing-masing. Oke. Dok, untuk penderita leukemia tipe AML M2, seberapa efektifkah ucukusi dan berapa perbandingannya saya harus konsumsi ucukusi dan SOP subarasi? Saya sudah sempat mengkonsumsi 1 kali 1 ucukusi dan 2 kali 1 subarasi setiap harinya. Konsumsinya udah hampir 1,5 bulan. Apakah ini tepat ataukah saya harus rubah? Ya, jadi balik lagi kita tuh tidak ada penelitian untuk penyakit. Kita hanya melihat secara nalar cara kerjanya produk ini, lalu kita coba analisa penyakitnya itu patofisiologinya bagaimana. Leukemia itu kelainan di produksi sel darah putihnya. Jadi di pabriknya dia ada kelainan. Nah, kita akan berikan subarasi untuk memperbaiki pabriknya itu. Harapan kita dengan pabriknya lebih baik, lalu ada bahan antioksidan juga di dalamnya, itu kondisi akan membaik. Jadi ini secara umum efeknya, bukan berarti subarasi itu obat untuk leukemia, jangan melihat seperti itu. Sama-sama memperbaiki jaringan dan organ, tapi kali ini kita harapkan organ yang membaiknya itu si sumsum tulangnya dalam memproduksi sel darah putih. Nah, ucukusi perannya di mana? Kalau efek radikal bebasnya itu muncul dari segi makanan dan usus, nah kita ada tempat untuk ucukusi itu membersihkan ususnya sehingga penyerapan makanan juga lebih baik. Tapi terutama subarasinya untuk leukemia. Dok, saya sudah negatif dari COVID 1 minggu yang lalu. Sebaiknya saya konsumsi ucukusi berapa saset per harinya untuk memulihkan stamina biar sehat kembali dan aktif serta normal. Ya, kalau untuk pemulihan 2 kali 1 mestinya sudah cukup. Jadi itu takaran minimal untuk terapi. Nah, kalau ini ada yang tanya, Dok, saya mau tanya kenapa tingkat trigliserid itu tinggi. Trigliserid itu apa? Apakah bisa dibantu dengan ucukusi? Banyak sih ini yang tanya, ada beberapa juga tanya juga. Trigliserid itu ada kaitan dengan genetik juga ya, ada orang yang turunannya memang dia ada masalah di livernya sehingga pembentukan trigliseridnya tinggi. Ada juga yang terkait dengan pola makannya. Biasanya yang karbohidrat itu bisa bikin trigliserid juga. Apapun itu ya betulkan saja semuanya. Makanannya yang alami, yang banyak seratnya, sayur buahnya diperbanyak, lalu olahraganya diperbanyak. Nah, itu prinsip umum. Lalu subarasi kita harapkan dia memperbaiki organ livernya. Ucukusi kita harapkan dia bisa perbaiki di ususnya sehingga ada yang namanya resorpsi ulang dari lemak itu kita bisa kurangi gitu ya, karena ususnya lebih
aktif, pembersihan di usus itu lebih aktif, tidak sempat bahan-bahan itu diserap lagi. Jadi berikan dua-duanya, karena mekanismenya berbeda. Oke. Ini ada yang panjang, makan ucukusi 3 hari langsung timbul merah-merah di leher, agak parah. Ya. Dia tidak ada riwayat alergi. Ya, kalau kita nilai agak parah, nomor 1 stop aja dulu. Ya, biar kadar toksinnya tuh tidak bertambah, tapi terus menurun. Nah, nanti kalau sudah normal mau dimulai lagi, mulailah dengan dosis yang paling kecil. Ya. Jadi ini juga seninya beradaptasi. Jangan lupa kita hidup ini tiap hari harus belajar beradaptasi. Pasien ini tidak bisa minum obat yang ada ginnya, antalgin. Nah, itu kan berarti dia sudah ada riwayat alergi obat. Kenapa tadi bisa dibilang tidak ada riwayat alergi gitu? Kadang-kadang kita suka ngomong alergi itu hanya soal seafood gitu ya. Semua bahan yang menimbulkan reaksi itu kita sebut alergi. Jadi kalau ada riwayat alergi gitu, ya kita lebih hati-hati lagi memulai memberikan sesuatu, mulai dengan takaran yang terkecil. Oke. Oke, ini ada yang tanya lagi. Dok, klien saya ada sakit anemia dan sakit mah usia 17 tahun dirawat seminggu lebih di rumah sakit. Orang baru dilepas dari rawat inap. Mungkin selama ini dia konsumsi Subarasi karena ada pertanyaan dia apakah butuh Utsukushi juga. Anemia juga masalah di darah. Judulnya sama anemia, tapi penyebabnya itu bisa beda-beda. Kalau dia kekurangan zat besi, misalnya anemia juga kan. Kita tidak bisa mengatasi dengan produk kita kalau urusan kurang zat besi misalnya. Karena produk kita tuh memang bukan produk terlengkap, semua vitamin mineral ada di dalam sana. Enggak. Itu bukan bagian kita. Kalau memang kurang zat tertentu, ya dia konsumsi dari bahan lain gitu. Nah, kalau dia karena kerapuhan sel darah merah gampang pecah misalnya, anemia hemolitik, nah kita berharap dengan memberikan Subarasi itu produksinya akan lebih baik, sel-sel sehat yang diproduksi akan lebih banyak. Nah, kita berharap anemianya berkurang, itu saja. Kalau soal Utsukushi, ya tergantung. Kalau dia makan sayur buahnya cukup, ke belakangnya tidak ada masalah, mungkin dia tidak begitu perlu. Ya. Kecuali memang dana mencukupi, mau rutin tambahkan Utsukushi sehari 1, boleh saja. Tapi dia lebih perlu SOP-nya. Dok, mau tanya, menurut saya ada yang penyakit kuning. Nah, terus dari hasil CT scan-nya ada tumor di pankreas. Kira-kira apa konsumsinya Subarasi dan Utsu, dan kira-kira butuh berapa perharinya mungkin ya? Pankreas itu biasanya nggak kuning. Kalau dia sampai kuning berarti pankreasnya itu bikin infeksi juga di livernya. Jadi ini urusan kerusakan jaringan, kita butuh Subarasi. Tapi kalau lihat livernya kena, Utsukushi penelitiannya bagus untuk liver juga. Gitu. Jadi berikan dua-duanya lebih bagus ya. Minimal 2 kali 1. 2 kali 1. Ya, itu takaran untuk terapi itu minimal 2 kali 1. Kita bisa menaikkan sesuai kebutuhan. Dengan kecepatan sesuai dengan adaptasi kliennya. Ini ada tanya mengenai SLE yang menyerang kulit.
Ini kita prinsipnya sebenarnya sama untuk semua autoimun jenis apapun itu, kita hanya melihat itu ada kelainan di sistem imunnya berlebihan. Nah, bahan kita SOP atau Subbarasi ini dari kesaksian tuh dia bisa membaik, kita perkirakan ada bahan yang bisa menetralisir sistem imun yang terlalu aktif itu. Jadi kita berikan aja SOP atau Subbarasi. Oke, ada lagi. 2x1, terima kasih. Ada diabetes, darah tinggi, demensia, pernah gagal jantung banyak sekali. Empedu, ada batu, pernah infeksi. Buset. Nggak apa-apa. Gini, jadi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan di luar utsuk-ushi nanti jadi sekunder ya. Jadi dicarinya yang utsuk-ushi dulu, diutamainnya. Dan masalahnya usia pasiennya sudah 91. Nah, usia lanjut itu juga menunjukkan stem cell-nya tuh makin merosot, makin minim. Nah, yang urusan dengan stem cell itu Subbarasi, jadi bukan porsinya Utsukushi. Oke, saya cari beberapa pertanyaan terakhir ya dok, bentar. Menghasilkan minum. Dok, Utsukushi memiliki tumor anti-tumor agent. Memiliki paten anti-tumor agent. Nah, Ya. ini ada pasien ini kena miom. Miom itu kan sejenis tumor. Apakah dapat dibantu juga dengan Utsukushi? Nah, Apa Subbarasi? enggak. Prinsipnya kita anti tumor dari NK cell itu adalah mengenali sel normal yang bermutasi menjadi sel kanker. Ya. Nah, kalau dia tumor jinak, miom ataupun lipoma misalnya, itu semua nama-nama tumor. Tapi dia masih dianggap sebagai bagian dari tubuh sendiri gitu. Sampai satu waktu dia berubah menjadi ganas. Kalau miom jadi miosarkoma gitu. Ya. Itu baru NK cell akan teraktivasi untuk melawannya. Jadi jangan kita harapkan NK cell kita nanti akan menyerang miomnya itu gitu. Belum tentu. Kalau dia menyerang miom nanti kan dia menyerang juga sel jaringan rahim yang sehatnya ya. Jadi kita mesti lihat-lihat tidak semua tumor itu akan diserang oleh NK cell. Nah, begitu juga sel darah putih leukemia itu juga tidak akan diserang oleh NK cell, nanti sama-sama sel darah putih perang sendiri. Itu pabriknya yang kita mesti bereskan. Jadi kalau ada kesaksian miomnya mengecil ya syukur, tapi kita nggak tahu apakah mekanisme NK cell-nya yang bikin seperti itu. Karena bisa juga miom membesar karena efek hormonal misalnya. Mungkin dengan Subbarasi dia bisa membalance hormonnya, miomnya mengecil. Oke. Dok, untuk anak usia 2 tahun positif COVID, berapa saset takaran utuh? Apa perlu dok sebenarnya dok? Di bawah 5 tahun. Bilang ini COVID agak sulit karena dia bisa berubah dari hari ke hari. Jadi kalau kita bilang nggak perlu, terus ternyata besok dia berubah, kan kita salah juga. Umumnya anak itu ya, jadi 5 tahun ke atas itu takarannya separuh orang dewasa. Kalau balita ya kita bisa anggap sepertiganya. Jadi kira-kira saja dibagi sama orang tuanya aja. Ya.
Paling nggak setengah saset lah. Oke. Jadi kalau orang dewasa 4 saset per hari, dia kalau seperempatnya kan masih bisa 1 saset per hari. 1 saset itu dibagi lagi 2 kali pemberian paling enggak. 2 kali setengah untuk si anak itu. Dilarutkan saja. Apa dikasih bubuk nanti dia kesel. Oke. Oke, ini pertanyaan konsumsi minumnya di mana? Kalau minumnya itu balik lagi udah ini bebas minumnya sebenarnya sih, nggak ada yang aturan gimana banget ya dok. Minumnya ditaruh di bawah lidah atau pakai air atau apa. Itu Karena ini tergantung kitanya aja sih. Karena ini perjalanan jangka panjang. Tadi riset aja kan semuanya perlu berapa hari. Jadi kita nggak perlu adu cepat. Yang penting kontinuitasnya lebih penting. Oke. Oke deh kalau gitu. Saya pikir cukup dok untuk hari ini. Oke. Thank you buat Dokter Wijaya udah nemenin kita semua hari ini. Thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah menyempatkan hadir di weekend ini, di sore hari ini. Oke, thank you dok. Yo, yang belum Sore terjawab, dok. sorry ya. Thank you semuanya. Thank you semua. Happy weekend.